Hans dan Pak Tuhiat bilang di panggung panas. Ternyata betul. Artinya ini udah ada PR satu nih. Tempat-tempat yang memang ada air conditionnya mesti dingin. Kalau itu umum Pak, di luar negeri ini aja ya. Tetapi ini suatu hal yang betul-betul mungkin remeh-temeh atau kecil, tapi betul-betul harus diperhatikan. Kalau kita Pak Agus Marto pasti kan udah keliling ke belahan dunia manapun. Mungkin belum ke bulan aja kalau Pak Agus Marto. Tapi artinya di tempat yang memang ada air conditioningnya mesti dingin. Dan toiletnya harus bersih. Nah, ini yang selalu menjadi perhatian kita dan luput ya di Indonesia, di Jakarta ini luput dari perhatian hal-hal seperti itu. Itu yang membuat orang ini jangan sampai orang udah hangout di sini karena nunggu macet, kan kadang-kadang begitu kan ya. Terus udah macet di luar, panas lagi di dalam kan gitu. Mau ke toilet kotor lagi, ya kan? Masih mesti nunggu pulang nih gue ya kan? Pulang masih lama lagi. Itu hal yang menurut saya gini. Kalau kita bicara soal kemacetan misalnya, New York nggak kalah macet, Paris nggak kalah macet, semua nggak kalah macet. Tapi ketika dia nongkrong di kafe dia happy. Ya, dia bisa duduk-duduk menunggu kemacetan itu. Di New York itu dia bisa jalan-jalan, ada lihat art gallery dan lain-lain. Ya, kalau di Paris juga begitu, duduk di kafe. Jadi di tempat dia menunggu macet itu menyenangkan. Jangan sampai dia menunggu untuk bisa bermobilitas dengan lancar di tempatnya itu tadi crowded, panas, mau ke toilet, wah gue tahan dulu deh sampai rumah deh gitu ya, jorok banget nih kan gitu ya. Jadi ini hal-hal yang mungkin nggak besar tapi menurut saya harus betul-betul diperhatikan. Kami mengapresiasi tentunya peran Gojek yang telah menghadirkan standar baru dalam kenyamanan mobilitas. Di kawasan ini, kendaraan Gojek menjadikan akses transportasi dari menuju Blok M semakin lancar dan efisien. Lebih dari itu, Gojek menjadi solusi penghubung first mile and last mile yang sangat dibutuhkan pengguna transportasi publik, khususnya penumpang MRT Jakarta. Dengan demikian, perjalanan masyarakat menjadi lebih seamless dari pintu rumah hingga tujuan akhir. Tak kalah penting, kami mengapresiasi kontribusi GoFood yang telah memperluas jangkauan kuliner Blok M ke seluruh Jakarta. Dan tentunya Bapak Gubernur sangat mengapresiasi kolaborasi strategis antara GoTo dan MRT Jakarta yang menghadirkan Gojek Blok M Hub ini. Inisiatif ini menjadi bagian nyata dari upaya revitalisasi kawasan melalui pengembangan kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development yang mengintegrasikan transport publik dengan platform digital. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat konektivitas, tapi juga mewujudkan mobilitas urban yang lebih cerdas, efisien, dan inklusif bagi seluruh warga Jakarta. Kalau kita bicara tentang kolaborasi, memang umumnya masyarakat, warga, dimanapun itu berada, selalu membebankan apa-apa yang terjadi di kotanya itu kepada pemerintah. Namun kalau kita mau jujur, sungguhnya tanpa kolaborasi dengan stakeholders, dan Pak Gubernur selalu menyampaikan, juga saya mewakili Pak Gubernur dalam berbagai kesempatan di media menyampaikan bahwa sesungguhnya Pemprov DKI Jakarta ini kan hanya pengelola, bukan pemilik. Pemiliknya adalah bukan MRT juga, bukan swasta juga, pemiliknya adalah warga Jakarta. Warga Jakarta lah yang membuat dunia ini berputar dengan uang pajaknya. Warga Jakarta lah yang membuat apa-apa yang kita rasakan, apa-apa yang kita punya ini bisa ada karena dari hasil keringat warga Jakarta itu sendiri, dan tentunya rasa memiliki itu harus kita kembalikan juga pada warga Jakarta. Nah, terkait dengan itu tentunya pihak swasta sebagai bagian dari warga juga andilnya sangat dibutuhkan. Jakarta tidak bisa dibangun, tidak bisa maju, tidak bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita inginkan tanpa ada partisipasi stakeholders.